Indonesia jadi tempat favorit buat bos-bos China buat cari untung, terutama di bidang makanan dan minuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Balik lagi channel gua Rizal Saputra. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal reaksi sebuah video ya, dimana ada sebuah video dari channel Bimbel Cyber ya, dimana ada sebuah videonya yang berjudul "Kok banyak bos Cina ke Indonesia? Ternyata ini tujuan mereka." Nah, dari videonya aja udah buat kita penasaran ya. Nah, sebelum berkomentar, alangkah baiknya kita tonton dulu videonya secara full ya, agar tidak gagal paham. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja reaction videonya guys. Check it out. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa kunjungi channel Bimbel Cyber ya. Indonesia jadi tempat favorit buat bos-bos China buat cari untung, terutama di bidang makanan dan minuman. Indonesia kini menjadi sasaran kepada syarikat-syarikat solar panel daripada China. Kenapa kamu pilih pindah ke Indonesia daripada di China? Sebenarnya China lebih maju. Jawaban aku seperti ini ya. Indonesia baru-baru ini kedatangan delegasi bisnis asal Tiongkok bersama Perdana Menteri Li Qiang. Mereka bukan sekedar berkunjung, tapi membawa misi bisnis besar-besaran. Apa yang membuat Indonesia begitu menarik bagi para bos bisnis dari negeri tirai bambu ini? Ternyata ada beberapa alasan yang membuat Indonesia menjadi magnet investasi bagi Tiongkok saat ini. Yang pertama, karena sumber daya alam Indonesia yang melimpah, seperti kaya akan nikel sebagai bahan utama untuk baterai kendaraan listrik. Kemudian memiliki pasar konsumen yang besar dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Indonesia menawarkan pasar yang sangat luas. Selanjutnya, stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri, pemerintah. Indonesia yang pro investasi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, mampu menarik minat investor asing menanam modal di tanah air. Adapun dampak positif dari investasi bagi Indonesia ialah penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, hingga peningkatan infrastruktur yang memadai. Namun, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa investasi ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak merugikan kepentingan nasional. Beberapa tahun terakhir ini Indonesia jadi tempat favorit buat bos-bos China buat cari untung, terutama di bidang makanan dan minuman. Semua orang yang punya pengalaman di bidang ini pengen ke Indonesia buat tiru kesuksesan Honey Snow, ICT, tapi pas mereka semua berbondong-bondong datang, ternyata pasar udah kebanjiran pesaing. Hasilnya siapapun gak untung. Malah karena biaya sewa tempat, upah kerja, dan rantai pasokan yang makin mahal, banyak bisnis yang tutup satu demi satu. Bidang dekorasi rumah dan peralatan mandi juga kayaknya udah terlalu dipuja. Bos-bosnya mikir, pasar di Indonesia kosong, kesempatan besar. Tapi ternyata properti di Indonesia belum sebesar di China. Keluarga biasa di sini nggak butuh peralatan mandi mewah atau dekorasi mewah kayak yang dibawa perusahaan China. Sekarang mereka udah numpuk barang yang nggak laku. Perang harga sampai kehabisan darah dan akhirnya harus jual rugi. Intinya, industri ini udah terlalu dipuja, bukan karena nggak ada kesempatan di Indonesia, tapi karena terlalu banyak orang yang berbondong-bondong masuk. Sebagai orang China asli, aku sering ditanya sama orang Indonesia, kenapa kamu pilih pindah ke Indonesia daripada di China? Sebenarnya China lebih maju. Jawaban aku seperti ini ya. Pertama, market Indonesia lebih punya potensi daripada market yang di China. Seperti kalian tahu, Indonesia sekarang lagi berkembang dengan cepat. Tapi kalau China, persaingnya udah lumayan ketat. Yang kedua, di Indonesia bisa work-life balance. Soalnya di China tiap hari kerja-kerja mulu. Tapi kalau di Indonesia kita masih ada Sabtu atau Minggu family day buat keluarga. Ini yang aku suka. Terakhir, aku juga suka budaya Indonesia. Di sini orangnya ramah, sopan. Kemana-mana aku sering dibantu sama orang Indonesia. Ada 5 kota terbaik di Indonesia buat bisnis. Yang pertama adalah Jakarta. Ini pusat keuangan, e-commerce, dan teknologi di Indonesia. Banyak perusahaan besar cocok banget buat bisnis internet dan logistik. Tapi macetnya bikin kesel, sewa rumahnya mahal banget, persaingan juga sengit banget, kebijakannya sering berubah, dan perusahaan kecil sering kalah sama perusahaan besar. Yang kedua adalah Surabaya. Ini kota industri dan pelabuhan. Manufakturnya maju,
buat bikin pabrik dan dagang ekspor, biayanya lebih murah 30% dibanding Jakarta. Tapi polusi di sini parah banget. Efisiensi kerjanya rendah, banyak korupsi dan aturan bawah meja. Tanpa relasi lokal, susah banget buka usaha. Yang ketiga adalah Bali. Bali terkenal banget dengan pariwisatanya, penuh banget sama wisatawan. Bisnis homestay, kuliner, toko selam, dan bisnis influencer masih ada peluangnya. Tapi selain pariwisata, susah banget buka usaha lain. Sewanya naik terus, orang lokalnya eksklusif, dan musim sepi wisata bisa bikin bisnis kamu sepi banget. Yang keempat adalah Bandung. Bandung dikenal sebagai Silicon Valley Indonesia. Banyak startup, banyak anak muda, pemerintah ada subsidi buat bisnis IT, pemasaran digital, dan edutech. Tapi gaji talentanya tinggi, pasarnya kecil. Kalau mau bikin bisnis besar, mungkin harus pindah ke Jakarta. Yang kelima adalah Medan. Medan adalah pusat pertanian dan perdagangan. Banyak orang Tionghoa. Ini pusat ekspor minyak sawit dan kopi. Cocok buat bisnis dengan modal kecil. Tapi infrastrukturnya masih buruk, logistiknya lambat banget, dan birokrasinya lambat. Indonesia kini menjadi sasaran kepada syarikat-syarikat solar panel daripada China yang mana mereka sedang merancang untuk berpindah secara besar-besaran ke negara itu. Well, satu je tujuan mereka, iaitu untuk mengelak pengenaan tarif yang tinggi daripada US. Macam kita tahu, US sekarang ni tengah mensasarkan beberapa negara-negara Asia termasuk Malaysia dengan mengenakan tarif yang tinggi. Pada 25 April 2025, Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Donald Trump telah mengenakan tarif yang tinggi terhadap import panel solar daripada 4 negara Asia Tenggara, iaitu Malaysia, Thailand, Vietnam dan juga Kemboja. Dengan kadar yang dikatakan paling tinggi dikenakan adalah sebanyak 3,521% bagi sesetengah syarikat yang tak bekerjasama di dalam siasatan. Akan tetapi, kalau korang perasan, di antara negara-negara ni, Indonesia masih lagi terlepas. Jadi, itulah sebabnya syarikat-syarikat solar panel daripada China ni merancang untuk masuk ke sana. Tapi bila kita kata aja pasal solar panel, kita mesti kaitkan dengan China, betul tak? Korang pernah tak terfikir kenapa China ni memang merupakan sebuah gergasi kepada pengeluaran solar panel dekat dunia? Yang pertama sekali, diorang kuasai rantaian bekalan ataupun supply chain global daripada pengeluaran polysilicon, iaitu bahan utama solar, pembuatan wafer, sel, modul hingga pemasangan akhir. Dan China sebenarnya menghasilkan lebih 80% polysilicon dunia yang memberi mereka kelebihan besar dari segi kos. Kedua, sokongan kerajaan China. Macam mana mereka sokong mereka punya kenderaan EV, begitulah juga mereka sokong industri solar panel ni, yang mana mereka memberikan subsidi yang besar-besaran ke atas industri ni. Selain subsidi, diorang juga bagi kredit murah, insentif ekspor dan juga polisi industri strategik yang menjadikan tenaga boleh diperbaharui ni sebagai agenda negara diorang. Yang ketiga, skala pengeluaran solar panel dekat China ni dia sangat besar, yang membolehkan mereka turunkan kos per unit secara dramatik. Dalam ekonomi kita panggil ini sebagai economies of scale. Dan bukan tu je, syarikat-syarikat ataupun industri perkilangan diorang ni lebih automatik dan efisien berbanding pesaing yang ada dekat Eropah ataupun dekat US. Akan tetapi penganalisis pun bagi amaran yang status perlindungan Indonesia ni bagi syarikat-syarikat solar panel daripada China ni mungkin tak akan kekal lama. Apabila Donald Trump perasan aja benda ni, oh kau cuba lari masuk ke Indonesia pula nanti silap-silap dia akan kenakan juga tarif yang tinggi kepada Indonesia. Setakat ni Indonesia belum lagi dikenakan tarif tinggi oleh US dalam import panel solar ni. Tapi kalau keadaan ni berlaku, mungkin dia akan berubah. Indonesian people cannot stand it. Definitely 100%. Budaya kerja di China tuh ternyata gila banget loh guys. Yuk kita tanya nih teman aku dari China. Halo. Aku Apiao Vera. Nah, dia orang China asli guys yang sekarang tinggal di Indonesia. Also a Mandarin teacher. Kita tanya gimana sih budaya kerja di China tuh.
Indonesian people cannot stand it. Definitely 100%. Ada 996. Iya. Nah, gimana tuh? Guess what is 996? 9 sampai 9 dalam 6 hari. Yeah. 9 a.m. to 9 p.m. and to work 6 days in a week. That is called 996. Oh. So Monday to Saturday, 6 days, right? Oh. And then morning time, 9 o'clock, you start to work, and then you finish your work at night time, 9 o'clock. Is it normal? It's normal. If you don't work 996 means you're not diligent enough, okay? You have to be grateful that your boss give you 996 chance. You have the opportunity. Gimana kalau kerja di Indonesia di Ciu-Ciu juga gimana ya? Kalian ada yang pernah kerja di perusahaan China nggak? Coba boleh komentar. Nah guys, itu tadi penjelasan kenapa bos-bos Cina banyak datang ke Indonesia. Tentunya peluang bisnis yang menjanjikan menurut mereka ya, berbeda dengan negara asalnya yang banyak banyak persaingan. Tentunya mereka mengambil peluang itu untuk membuka usaha di Indonesia. Dan bahkan tadi ada yang menjelaskan enak kerja di Indonesia itu ada jam libur ya, Sabtu Minggu libur katanya, bisa berkumpul bareng keluarga, dan budaya Indonesia itu buat mereka tertarik untuk tinggal di sana dan betah tinggal di Indonesia tentunya. Mungkin masih banyak yang lainnya yang kenapa alasan mereka memilih Indonesia. Nah, menurut kalian gimana menurut video kita yang reaksi tadi? Silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Saya Rishi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.